Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah pelatihan dan pengembangan MSDM akan membahas materi tentang metode pelatihan berbasis teknologi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Yu Alam dengan NPM 2011011016. Yang kedua Muhammad Ilhan Akmal, NPM 2011011028. Yang ketiga Anjar Ahmadi, NPM 2011011034. Dan terakhir Muhammad Ibnu Hajar, NPM 2051011007. Materi pertama yaitu pengaruh teknologi terhadap pelatihan dan pembelajaran. Tiga cara terpenting bahwa teknologi telah mempengaruhi pelatihan dan pembelajaran adalah bahwa teknologi telah menyediakan kolaborasi yang lebih besar, kendali pelajar, dan lingkungan belajar yang lebih dinamis. Teknologi memfasilitasi kolaborasi. Teknologi memungkinkan kolaborasi digital terjadi. Kolaborasi digital adalah penggunaan teknologi untuk meningkatkan dan memperluas kemampuan karyawan untuk bekerja sama terlepas dari kedekatan geografis mereka. Kolaborasi digital mencakup sistem pesan elektronik, sistem pertemuan elektronik, komunitas pembelajaran online yang diatur berdasarkan subjek, di mana karyawan dapat mengakses area diskusi interaktif dan berbagi konten pelatihan dan tautan web. Kolaborasi digital membutuhkan komputer, tablet, atau ponsel dengan browser web atau aplikasi, tetapi kolaboratif. Teknologi menciptakan lingkungan belajar yang dinamis. Teknologi telah memungkinkan pembelajaran menjadi proses yang lebih dinamis. Lingkungan belajar dapat diperluas untuk mencakup interaksi yang lebih besar antara peserta didik dan konten pelatihan, serta antara peserta didik dan instruktur. Pelatih dapat membantu merancang instruksi, tetapi instruksi tersebut disampaikan kepada pelajar terutama melalui teknologi seperti pembelajaran online, simulasi, iPod, dan iPad. Teknologi memberi kontrol peserta didik. Kontrol pelajar mengacu pada memberi peserta pilihan untuk belajar melalui latihan mengatur kecepatan sendiri, mengeksplorasi hubungan ke materi lain, dan percakapan dengan peserta dan pakar. Ini mencakup kemampuan untuk memilih bagaimana konten disajikan, misalnya teks, gambar, video, untuk menjeda, melewati, dan meninjau konten, dan untuk menawarkan ke sumber daya tambahan. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya ada pelatihan berbasis komputer, pembelajaran online, pelatihan berbasis web e-learning. Pelatihan berbasis komputer, CBT, pembelajaran online, e-learning, dan pelatihan berbasis web mengacu pada instruksi dan penyampaian pelatihan dengan komputer melalui internet atau web. Pembelajaran online, e-learning, dan pelatihan berbasis web semuanya mencakup pencapaian instruksi menggunakan internet atau web. Program pelatihan dapat diakses dengan menggunakan kata sandi melalui internet publik atau internet pribadi perusahaan. Ada banyak fitur potensial yang dapat dimasukkan dalam pembelajaran online. Itu untuk membantu peserta pelatihan belajar dan mentransfer pelatihan ke pekerjaan mereka. Next. Mengembangkan pembelajaran online yang efektif. Yang pertama ada penilaian kebutuhan. Penilaian kebutuhan termasuk mendapatkan manajemen untuk mendukung pembelajaran online. Selain itu, Departemen Teknologi Informasi perlu dilibatkan dan dalam desain program berbasis web untuk memastikan bahwa kapabilitas teknologi jaringan perusahaan untuk menjamin bahwa peserta latihan bisa mendapatkan akses ke browser dan koneksi yang mereka perlukan untuk berpartisipasi. Tutorial online mungkin diperlukan untuk mengenalkan peserta pelatihan dengan kemampuan sistem e-learning dan cara mengnavigasi web. Proses penilaian kebutuhan untuk pelatihan berbasis web atau jenis pembelajaran online lainnya harus mencakup penilaian teknologi dan penilaian keterampilan yang dibutuhkan pengguna atau pelatihan online. Selanjutnya ada menciptakan pengalaman belajar online yang positif. E-learning terbaik menggunakan keunggulan internet yang dikombinasikan dengan prinsip-prinsip lingkungan belajar yang baik. Pembelajaran online yang efektif memanfaatkan sifat dinamis web dan kemampuan untuk menggunakan banyak fitur pembelajaran yang positif, termasuk menautkan ke situs dan konten pelatihan lainnya melalui penggunaan hyperlink, memberikan kendali kepada peserta didik dan memungkinkan peserta pelatihan untuk memberikan kolaborasi dengan peserta didik lainnya. Pembelajaran online yang efektif menggunakan video, suara, teks, dan grafik untuk menarik perhatian pelajar. Pembelajaran online yang efektif memberi peserta pelatihan konten yang bermakna terkait dengan aktivitas di tempat kerja yang realistis. Contoh yang relevan dan kemampuan untuk menerapkan konten ke masalah dan masalah dalam pekerjaan. Next. Yang selanjutnya ada kontrol peserta. Kendali pelajar mengatur
mengacu pada pemberi peserta pilihan untuk belajar secara aktif melalui pengaturan kecepatan sendiri, latihan mengeksplorasi kaitan ke materi lain, dan percakapan dengan peserta dan pakar lain. Peserta pelatihan harus memiliki akses ke instruksi tentang bagaimana menggunakan alat kontrol pelajar, atau kesulitan menggunakannya akan menghilangkan waktu dan perhatian yang dapat mereka curahkan untuk belajar. Perusahaan harus mengkomunikasikan pentingnya dan kebermaknaan konten pelatihan untuk pekerjaan karyawan dan harus meminta pertanggungjawaban karyawan untuk menyelesaikan pelatihan. Lanjutnya akan rekan saya. Baik, selanjutnya ada menyediakan waktu dan ruang untuk pembelajaran online. Perusahaan perlu memastikan bahwa karyawan diberi waktu dan ruang agar e-learning terjadi. Artinya karyawan membutuhkan waktu khusus, terlindung dari tugas-tugas pekerjaan agar pembelajaran terjadi. Yang kedua ada teknologi untuk kolaborasi dan penautan. Kolaborasi dapat melibatkan pertukaran antara dua atau lebih peserta pelatihan atau antara pelatih atau pakar lainnya. Menautkan mencakup penggunaan hyperlink. Pembelajaran online yang efektif menghubungkan peserta pelatihan dan memfasilitasi interaksi dan berbagi melalui penggunaan alat pembelajaran kolaboratif seperti ruang obrolan, papan diskusi, atau media sosial. Selanjutnya ada kursus online terbuka besar-besaran. Mengacu pada pembelajaran yang dirancang untuk mendaftarkan peserta didik dalam jumlah besar, gratis dan dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki koneksi internet, berlangsung online menggunakan video ceramah, kursus interaktif termasuk kelompok diskusi, dan wiki, dan memiliki tanggal mulai dan penyelesaian tertentu, kuis dan penilaian serta ujian. Media sosial dapat bermanfaat untuk yang pertama, membantu menentukan kebutuhan dan masalah pelatihan di masa mendatang dengan menggunakan kemampuan penandaan. Yang kedua, memperkuat dan mempertahankan pembelajaran. Yang ketiga, digunakan sebagai alat pembinaan dan pendampingan. Yang keempat, menghubungkan peserta didik sebelum, selama, dan setelah acara pelatihan formal. Dan yang terakhir, memberikan konten sebelum acara pembelajaran tatap muka. Selanjutnya ada pembelajaran campuran. Pembelajaran campuran menggabungkan pembelajaran online, instruksi tatap muka, dan metode lain untuk mendistribusikan konten pembelajaran dan instruksi. Kursus pembelajaran campuran memberi peserta didik fitur-fitur positif dari instruksi tatap muka dan penyampaian berbasis teknologi dan metode pembelajaran. Dibandingkan dengan penyampaian kelas, pembelajaran campuran memberikan peningkatan kontrol peserta didik, memungkinkan pengalihan diri sendiri, dan menentu peserta didik untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab untuk pembelajaran mereka. Yang selanjutnya ada simulasi dan game. Yaitu simulasi dan permainan diperkenalkan sebagai metode pelatihan tradisional. Game yang serius mengacu pada permainan yang konten pelatihannya diubah menjadi permainan tetapi memiliki tujuan bisnis. Kuncinya adalah menggunakan aspek kesenangan dan motivasi dari permainan untuk membantu karyawan memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya ada pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh digunakan oleh perusahaan yang tersebar secara geografis untuk memberikan informasi tentang produk, kebijakan, atau prosedur baru, serta memberikan pelatihan keterampilan dan ceramah ahli ke lokasi lapangan. Pembelajaran jarak jauh dapat mencakup ruang kelas virtual yang memiliki kemampuan berikut: proyeksi gambar diam, animasi, dan video, diskusi audio instruktur peserta, yaitu berbagi aplikasi perangkat lunak komputer, interaksi menggunakan teknologi polling instan, dan alat penanda papan tulis. Pembelajaran jarak jauh menampilkan komunikasi dua arah antara orang-orang dan saat ini melibatkan dua jenis teknologi. Yang pertama, ada telekonferensi mengacu pada pertukaran audio, video, dan atau teks yang sinkron antara dua atau lebih individu atau grup di dua lokasi atau lebih. Yang kedua, pelatihan berbasis komputer pribadi, yaitu contoh pembelajaran jarak jauh lainnya, yaitu ruang kelas virtual, interaktif, distance learning, dan webcasting atau web conferencing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teknologi untuk dukungan pelatihan.
Teknologi seperti sistem expert, crawlware, dan sistem pendukung elektronik digunakan untuk mendukung upaya pelatihan. Dukungan pelatihan berarti bahwa teknologi ini membantu menyimpan konten pelatihan sehingga tersedia bagi karyawan yang mungkin tidak perlu menghadiri pelatihan. Dukungan pelatihan juga berarti bahwa teknologi ini memberikan informasi dan aturan keputusan kepada karyawan sesuai kebutuhannya. Kemudian, manajemen sistem pembelajaran, sistem pengiriman pelatihan, dukungan dan administrasi. Sistem pengelolaan pembelajaran atau LMS mengacu pada platform teknologi yang dapat digunakan untuk mengotomatisasikan biaya, pengembangan, dan pembayaran semua program pelatihan. LMS dapat memberikan karyawan, manajer, dan pelatih mampu untuk mengelola, menyampaikan, dan melacak aktivitas pembelajaran. LMS dapat membantu perusahaan memahami kekuatan dan kelemahan karyawannya, termasuk di mana ada fokus bakat. Selain itu, LMS dapat dihubungkan dengan sistem sumber daya manusia lainnya, seperti manajemen kinerja atau sistem pengembangan karyawan, untuk mengidentifikasikan peluang belajar bagi karyawan untuk memperkuat kelemahan kinerja mereka. Yang terakhir, ada kesimpulan. Metode pelatihan berbasis teknologi SDM adalah suatu pendekatan yang dalam pelatihan karyawan yang menggunakan teknologi, informasi, dan komunikasi atau TIK untuk meningkatkan efektivitas pelatihan. Metode ini memanfaatkan berbagai alat dan platform digital seperti video tutorial, e-learning, web conferencing, game-based learning, dan augmented reality untuk membantu karyawan memperoleh pengetahuan keterampilan yang dibutuhkan dalam pekerjaan mereka. Metode pelatihan berbasis teknologi SDM memungkinkan perusahaan untuk memberikan pelatihan yang lebih efisien dan efektif, karena karyawan dapat belajar secara mandiri dan fleksibel tanpa terikat waktu dan tempat tertentu. Selain itu, metode ini juga memungkinkan perusahaan untuk mengukur hasil pelatihan dengan lebih akurat. Melalui berbagai metode, evaluasi yang terintegrasi dengan platform digital. Penerapan metode pelatihan berbasis teknologi SDM biasanya membutuhkan investasi awal yang signifikan dalam infrastruktur, teknologi, dan pengembangan konten pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan karyawan. Namun, manfaat jangka panjangnya dalam meningkatkan produktivitas, kinerja, dan kepuasan karyawan dapat membuat investasi tersebut sebanding. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.